Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Ansarullah Muhammadiyah Kota Payakumbuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kajian kita lanjutkan, seperti apa yang disampaikan oleh pengurus tadi, Ambo atau kami di Padang Panjang turut berduka cita atas meninggalnya Buya Suhaimi Biran, dan Ambo dengan beliau sudah mengenal beliau sejak tahun 80 sampai ketika Ambo jadi mahasiswa di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah di TC Jalan Arison atau Labuh Baru. Cuman ndak jadi selesai, ndak jadi tamat. Cuman 1,5 tahun Ambo berada di Payakumbuh ketika itu. Mungkin dek kondisi kehidupan ketika itu, sehingga biaya sekolah, biaya kuliah Ambo dapatkan dari manggaleh koran. Termasuk tukang becak ada juga, tukang parkir ada juga, tapi ndak lama. Cuman lama adalah manggaleh koran. Jadi Ambo dengan almarhum Buya Suhaimi Biran sudah lama mengenal beliau ketika Ambo kuliah dulu. Walaupun nanti sesudah Isya Ambo tidak sempat hadir untuk bait takziah bersama rombongan pengurus dan jamaah, di situ saja Ambo sampaikan doa kepada Allah, semoga dosa beliau diampuni oleh Allah, semoga amal kebaikan beliau diterima oleh Allah, semoga beliau ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah hendaknya, dan keluarga yang beliau tinggalkan bisa menerima dengan sabar hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam suasana kita berduka atas kepergian salah seorang dari pengurus masjid kita ini, yang tidak lain yang sudah sama kita. Ambo terakhir kenal dengan bertemu dengan beliau ketika khutbah Jumat ya, ya. Khutbah Jumat dulu ya. Khutbah Jumat waktu di bulan akhir tahun kemarin. Jadi itu yang terakhir Ambo bersobok dengan beliau sebelum dia meninggalkan kita bersama. Itu saja barangkali Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Mohon maaf sekali lagi kalau Ambo tidak bisa ikut nanti pergi takziah bersama dengan awak, karena sesudah sholat Isya ini nanti ada tamu yang akan datang ke rumah. Maka dari itu Ambo mesti balik ke Padang Panjang. Kajian kita masih dalam judul yang sama, usaha untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, atau usaha untuk membawa keluarga kita menjadi keluarga qurrata a'yun. Kita bacakan dulu ayatnya, surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 ayat 22 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adni yadkhulunaha wa man salamin abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Adn, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Assalamualaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Lah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi kalau awak ingin bausau menyelamatkan keluarga awak jangan sampai masuk ke dalam neraka, atau bausau menjadikan keluarga awak menjadi keluarga qurrata a'yun sesuai dengan firman Allah, pertama ku anfusakum wa ahlikum nara, yang kedua sesuai dengan doa awak Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi ba'anang keluarga qurrata a'yun. Bapak Ibu perhatikan saja ayat 23 dalam surat tadi. Abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Bapak-bapak mereka, pasangan mereka, dan anak minantu cucu mereka berkumpul dalam surga sadonya. Itu baru disebut keluarga qurrata a'yun, atau yang disebut dengan keluarga bahagia. Sebab kalau ada seorang saja keluarga awak nanti yang masuk ke dalam neraka, awak yang selamat, yang masuk ke dalam surga, indak bahagia do, cuman sekedar selamat. Contoh awak dulu, rumah awak tabaka, bahamburan lari keluar, manga lari keluar menyelamatkan diri. Alhamdulillah, lari selamat awak. Cuman ada salah seorang dari keluarga awak, mungkin anak, mungkin cucu, mungkin orang tua awak yang berada di dalam kamar, tidak bisa lari keluar, awak lah tiba di luar. Nah, kaba balik awak ke dalam balik untuk menyelamatkannya, apilah gadang, tidak bisa ledo. Akhirnya nyota baka. Kira-kira awak nak selamat bahagia anda? Itu nangka Bapak Ibu pikiran, jangan egois juga awak dalam beragama. Jadi perhatianlah kecil Allah tadi, ku ampusakum wa ahlikum nara. Jangan awak sekadar awak saja yang menyelamatkan diri, tapi berusahalah untuk menyelamatkan seluruh keluarga awak. Jangan sampai ada seorang juga besok nan tapanggang. Nah, bau sawahnya Ustaz, alhamdulillah lah duho sawo yang telah kita sampaikan. Perhatikan ayat 22, cuman dulu terjemah yang perlu ambo jalen kawak nomor 1. Wallazina sabaru batigoa wajhi rabbihim. Dalam terjemah diartikan ridho
Kalau dalam tulisannya adalah wajehi. Wajehi itu artinya wajah. Wajah itu nanti liko. Liko itu artinya basobo. Jadi nangka ditanamkan dalam keluarga awak, ba'a cito-cito dengan yakin bahwa nanti basobo dengan Allah. Di mana sampai basobo dengan Allah? Tidak di akhirat secara umum dah. Akhirat secara khusus. Maknanya Ustaz, kalau akhirat secara umum mulai dari alam barzah, padang mahsyar, neraka dan surga itu akhirat secara umum. Wabil akhiratihum yuqinun. Lalu di mana sampai basobok dengan Allah Pak Ustaz? Akhirat secara khusus disebut dalam ayat Darul Akhirah. Itulah kampung akhirat yang disebut dengan jannah atau surga. Nah, cuman untuk masuk ke sinan, awak harus masuk ke poin yang kedua. Wa aqamus shalah, sebagai paspor, sebagai yang telah kita kaji bulan yang lalu. Jadi kalau you nak kabasobok dengan Allah, siapkan paspor awak. Kalau tidak ada paspor, tidak bisa masuk dong. Kode apa? Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Yang menyebabkan kalian maka sampai masuk ke dalam neraka sakor, mereka jawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan salat. Nah, kini alhamdulillah Bapak dan Ibu, kok kajian ketiga le kok ha? Lai alhamdulillah, cito-cito nak bertemu dengan Allah lai ado. Nah, kemudian paspor le tunggu dulu Bapak Ibu, lulu bisa masuk ke dalam le do. Ditanya adalah kopor. Perhatikan ayat nan 22 tadi yang ketiganya. Itu isi kopor tuh. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Paspornya adalah wa aqamus shalah, paspornya wa aqamus shalah, kopornya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sekarang kita coba lanjutkan kajian awak dengan surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 8 balik. Surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 8 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam kalimat ayat tadi, cari kata-kata yang berbunyi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, mulang ya, cari kalimat dalam ayat tadi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, beda dengan solat. Kalau solat paspor, kalau kopor untuk bekali di awak di darul akhirah itu nanti. Di Allah suruh siapkan awak. Hendaklah setiap diri mempersiapkan anan menjadi bekalnya besok untuk tinggal di darul akhirah itu. Nah, kalau ambo bagi istilah Bapak dan Ibu, isi kopor awak antara 2R atau 2M. Dengar hati ibu-ibu kau? Dengar hati enggak kau? Kalau enggak mau jalan lah. Isinya 2R atau 2M. Kan itu istilahnya. Kalau dalam ayat istilahnya khafat sakulan. Yang 2R disebut dalam Al-Quran adalah khafat. Yang 2M disebut dalam Al-Quran adalah sakulan. Nah, sekarang kita lihat yang 2R dulu Bapak Ibu. Mari kita buka surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 103. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 103. Ko yang khafat atau yang 2R. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timpangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Lain nampak ada Pak Ibu tu. Cuba perhatiin mana ayat tu baik-baik. Fi jahannam khalidun, tempat mereka adalah di dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Cuba jawab pertanyaan ambo Bapak Ibu. Karanunyo masuk neraka jahanam dek membunuh orang, atau dek berzina, atau dek mencilok punya orang, atau gara-gara isi kopornya 2R. Tu lambe jawabnya. Dek gara-gara membunuh orang, dek gara-gara berzina, atau dek mencilok punya orang, atau dek gara-gara isi kopornya 2R. Lai bayangkan, makanya Bapak Ibu pikir-pikir dari kini. Pernah jalih kaji ko? Ya contoh Bapak Ibu. Kau mohon maaf saja berkuanan 2M tu aduh sebenarnya cuman tinggal. Di mana tak tinggal? Allazi jama'a malau wa adada. Awak cari, awak kumpul, awak etong. Awak cari, awak etong, awak kumpul. Awak cari, awak etong. Alhamdulillah sampai kekayaan awak menjadi 2M. Contoh, dari hasil usaha awak, ku akau saola lebih dari kebutuhan pokok awak sehari-hari, awak balian kame. Telah tak nak? Telah tak nak? Talata, awak lata awak simpan di bank deposito, talata dah. Talata, ada orang main bon sawah awak ambil, ada orang main bon kadai awak ambil, ada orang main bon toko awak ambil. Kecil orang kini aset, kecil orang kini adalah investasi kecil orang kini. Talata dah. Talata, itu tak bawa atau tinggal? Tinggal. Kini sebentar lain telah sudah, entah lu nak tahu dah jalan ketidiang di mungko awak. Dengar tiga. Lalu awak isi ketidiang tadi, awak mesinya 2M apa 2R? Tu lambek nak jawabnya kau. 2M apa 2R? 2R. Untuk tinggal atau untuk awak? Untuk awak. Sekarang mai Bapak Ibu mampu berikan contoh mau keluar dompet ambo deh. Nah, ndak ada orang pun mengaji ko di mawak kapaham saja. Apa mu tercempak? Bokaluan dompet Bapak Ibu ya, ambo kaluan lo piti dalam saku mocek lai. Alhamdulillah. Sekarang Bapak Ibu, yang pertama dompet dulu, ya dompet dulu. Kita pergi balanjo ke supermarket. Di supermarket tempat balanjo orang ndak bapiti atau balanjo tempat orang nambah piti? Tiba di sini tu awak balanjo pakai keranjang dak? Gunanya keranjang tadi itu Wah, pangumpun awak berjalan ke tundur ke robak kamari anak ketujuh masuk ke dalam. Nah, ketika lah selesai anak awak balik, kira-kira bapak dan ibu awak tiba di kasir, awak ambil dompet, ada rasa menyasa awak belanjo atau ada rasa kebanggaan? Bangga karena awak belanjo di tapek supermarket. Itu nang keluar tu nama warna yang keluar merah. Nan merah tibolo tangan di bibi untuk mengeluarnya tadi. Nan wak misin dalam keranjang tadi nan tuak bisu atau nan kabusu atau nan tuak kena lapuk tu. Nan dua tu tu kalau ndak nan kabusu untuk nan kalapuk. Nan busuk masuk ke dalam parui, nan lapuk entah gantung di badan. Lagi paham? Bangga awak mengeluarkan dompet awak keluar nan merah-merah dengan balanjo di supermarket lah, selesai masuk dompet muka dalam saku mau balik dulu. Nah, kini yang kedua, lalu ketidiang di muka awak cari nalusuh, lalu karimuan awak masukan ke dalam ketidiang. Iku untuk siaga? Untuk awak rasa senang memberikannya 2R ko tadi atau rasa tapasu memberikannya? Apa pikir salah Pak ngaji jambul sudah kali Pak? Dia berfikir salah lah. Pada ikonan untuk awak nan merah-merah tadi kalau ndak busuk lapuk. So kadang-kadang lah payah lo pengurus malurihan balik itu. Ini karimuan. Padahal mengaji musik pengurusin itu lah menyerah itu akhirnya mengurut nalusuh tadi kirun.
Nah, padahal ikut nanti awak. Itu nanti kecek oleh Allah tadi. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum. Barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah yang merugikan dirinya sendiri. Bukan dah ado, lai ado. Cuman nanti kirimnya untuk dirinya adalah yang 2R tadi. Tahu enggak Bapak Ibu apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita lanjutkan kajian awak. Mundur ke belakang ayat 99 dan 100. Ya, surat yang tadi, surat 23 tadi. Mundur ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membacakan ayatnya, tolong penterjemah nanti membaca artinya dari kalimat hatta. Hatta itu artinya hingga. Jangan dibaca yang dalam kurung. Dalam kurung adalah penafsiran. Tinggalkan saja penafsiran dulu, yang asli saja kita buka. Paham? Nah, paham. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang di mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Lai jale Bapak Ibu. Jadi setiap orang yang meninggal nanti baunya 2R. Aku bahasanya besok dalam alam barzah atau di kubur. Rabbirji'un, ya Tuhanku balian balik ambo ke dunia. Kamanga kata Allah, la'alli a'malu salihan. Ambo akan mengajukan amal soleh. Badai kini mengecek kata Allah, bima taraktu tinggal ya Allah tinggal. Lah iya do ya Allah cuman tinggal. Balian lambo balik ke dunia. Kata Allah, kala ndak bisa ledo jatah hidup dari dunia lah habis. Nah, sampai bila nyu minta balik ke dunia? Ila yaumi yub'asun, sampai hari berbangkit. Bisa berbalik indah di hadapan mereka ada barzah atau dinding. Tak itulah gacawannya sampai dunia aku dihancurkan oleh Allah. Nah, mau ingat apa ibunya ku masalah isi koper. Sebab setiap hari Jumat katib di kutubah yang kedua selalu membaca ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Pada panjang menuang. Ya kau jalan-jalan saja ni kau. Nah, ambo bagi pembanding Bapak dan Ibu. Ambo bagi pembanding dulu. Mundur turun ke bawah. Ayat tadi turun ke bawah. Ayat 102. Tak ada apa kelega di ayat saya mengaji kau ni kau. Nah, ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Nah, lai jale Bapak Ibu tu ha. Di kalau bare isi koper awak dengan 2M, itu istilah saja ya. Dengan 2M baru awak beruntung. Contoh, kalau ibu-ibu bagi contoh Bunda Siti Khadijah. Bunda Siti Khadijah orang miskin apa orang kaya? Orang kaya. Katanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, suami ambo, segala aset yang memiliki, segala kekayaan yang mempunyai, ambo untukkan untuk agamu. Kapan perlu besok kalau mau meninggal, perlu dengan tulang belulang ambo membuat jembatan umpamanya, gali kuburan ambo, pergunakan yang penting untuk agama. 2R apa 2M? 2M untuk tinggal, untuk dibawa. Untuk dibawa. Itu apa-apa adalah sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu an.
Wahai Rasulullah, segala harta yang ambo miliki ambo pergunakan untuk agama. Sampai saja kambo ya Rasulullah, baranan paralu, baranan paguno, kok parang awak bariku kudo, kok gandum baragoninya, kok piti baradinal bararialnya, sampai kambo Rasulullah, ambo akan berikan sadonya, yang penting untuk agama. 2M 2R 2M untuk tinggal, untuk dibawa, untuk dibawa. Akhirnya bawalah ke diri awak nombor kecil tadi, allazi jama'a malau wa addada. Nah, untuk mempermantap kajian sebentar ko sia nambare timbangannya tadi, timbangan kebaikan tadi, itulah orang yang beruntung. Ayo kita lanjut dulu dengan surat At-Taghabun, surat yang ke-60 ampe ayat 6 baleh. Surah 60 ampe surah At-Taghabun ayat 6 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yukhashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kepikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kan nampak depa ibu tu ah. Dia kalimat waman waman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang baik timbangan kebaikannya, mereka itulah beruntung. Kenapa? Karena mereka terpelihara dari syuhha nafsihi. Nah, dia awak kan risiko karena galeh awak syuhha terhadap diri awak. Kiki, ceki, sampili ke diri awak sendiri. Nah, kecen tadi nan 2R tadi untuk diri awak tu mah. Nang karpiti merah nak awak kaluan di supermarket tadi, kalau ndak busuk lapuk nak untuk awak tu dah. Awak balik ke pakaian lapuk, awak balik ke makanan busuk. Kalau awak sedekahkan, baru itu untuk awak. Coba Bapak Ibu lanjut, kita lanjut mundur ke belakang. Surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63 ayat 10. Ya, surat Al-Munafiqun surat 63 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Nah, beda dengan surat 23 tadi. Kalau surat 23 ayat 99 100 tadi, itulah mati tu. Rabbirji'un, ya Tuhanku balian nambu balik ke dunia. La'alli a'malu solihan bima taraktu, supaya ambo bisa mengerjakan amal soleh yang ambo tinggalkan. Akalai konda saat detik-detik kamati. Kecilnya kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, kok boleh pinta balaku tolong tangguhkan kematian ambo gak sebentar. Alun mati le dah, cuma tangguhkan kematian ambo sebentar. Kamanga kata Allah, fa as-saddaqa, ambo kabasidakah untuk asidakah wa akum minas solihin, ambo ingin pula menjadi orang soleh. Dilah tahunya basonya kamati haratu ndak kapagunolai baru tanie nak menyedekahkan supaya menjadi orang soleh.
Ketika segar bugar, usaha lagi kancang-kancangnya, ndak takana menjadi orang soleh, nantakana ingin menjadi orang kayu. Tanda orang kayu banyak haratu. Angek dingin atau angek dingin? Nah, kalau angek dingin dek kuro nama tu mah. Bahasa kampung ambo dek sampu tu. Dia nak jalan kaji kau baca batunjukan saya eloknya ambo ngaji mereka je saya suaknya. Nah, itu makanya Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik ya. Kita baca dengan full boleh. Surat 104. Ya. Al-Humazah. Surat 104, surat Al-Humazah. Kita baca full saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada allati tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim mu'sada fi amadin mumaddada. Kecelakaan besarlah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Dan tahukah kamu apakah hutama itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Itulah rumus menjadi orang kayu. Ayat 2 perhatikan baik-baik. Kenapa orang bercita-cita menjadi orang kaya? Ya itulah ayat 2 dan ayat 3 itulah rumusan cita-cita orang menjadi orang kaya. Makanya kata Allah tadi, kalau isi kopornya 2R, khofan, tidak bisa masuk. Cita-cita nak bertemu dengan Allah lah lahado. Kemudian paspor Allah lahado, lain rajin solat. Cuman sampili syuhha nafsihi, sampili ke dirinya sendiri. Kira-kira tu panjang mana? Yo dek kuro tadi bang. Yo dek sampu bang. Lah, nak ada apa lagi kaji kepada bapak ibunya, mama pun kaji. Saya menyampaikan kaji, maingi awak alun terjadi le, cuma nanti. Kalau tiba dihisap, kau beda dengan mizan. Kalau mizan ditimbang, kalau hisap etong dietong tu angko-angko. Kalau nikoko ndak. Makanya ada yaumil hisap, ada yaumil mizan. Kaji awak masalah mizan, isi kopor tu ale barek ndak. Jadi Nabi tidak sempat meninggalkan warisan untuk anak-anak beliau termasuk Fatimah lantaran untuk mengisi kopor tadi menjadi 2M. Lalu ada bapak ibu yang bertanya kamu Ustaz, yo memang banyak harta kami tinggal Ustaz, kan bisa menjadi warisan tu Ustaz? Betul bapak ibu menjadi warisan, tapi ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Kalau keluarga nan awak tinggalkan tadi lai tahu jo agamo, haratu awak nan tinggal yang sudah menjadi milik ahli waris yang disebut dengan warisan, maka insyaallah haratu itu aman. Nah, mula balik haratu itu aman Pak, Ibu, lain insyaallah aman. Nah, cuman awak tetap merugi karena awak bawa 2R, tapi haratu lain aman kalau awak tinggalkan adalah orang yang tahu dengan agama. Tapi sebaliknya, kalau ahli waris awak atau anak-anak awak tidak tahu juga agama, haratu tadi bisa menjadi bencana baginya, bencana lo bagi awak nan meninggal. Contoh, bagi contoh pada awak. Tolong jawab dulu Bapak dan Ibu. Pembagian harta warisan dalam agama awak, laki-laki jo pedusi dapat sama banyak atau beda? Bedanya barang.
Laki-laki 2 kali padusina, kini anak padusia ndak tahu juga kamu do, manggareganya sekali, ndak bisa. Pokoknya mau ndak dari mau separuhnya, harus dibagi sama banyak, akan mengawak. Awak semua anak ayah, awak semua anak amak, bagi sama banyak, kecenya akan mengawak. Ada kata bayang itu. Dia nan adil sama banyak. Kalau dalam Islam nan adil bukan sama banyak. Nan adil itu meletakkan sesuatu pada tampeknya. Tu nan adil. Ba menurut agama, wah jalankan tu adil namo tu mah. Nah, nyu ndak tarimo dah. Nah, laki-laki dapat 1 juta, nyu dapat murati nak niu itu dah. Pokok 1 juta seorang cin. Tu aku mengecen tadi, rancak selamatkan keluarga awak dengan harta yang telah kita usahakan mendapatkannya tadi. Ya kalau dia mau terus serang saja bapak dan ibu, lain dia kira rezeki oleh Allah nah. Cuma nampak berusaha menyelamatkan anak-anak juara tu tadi, tidak menyimpannya dah, walaupun ada orang terletak, mungkin tidak kebara, tapi nanjale selamatkan. Itu mah contoh, ambo daftarkan mereka semuanya untuk pergi menunaikan ibadah haji. Padahal kalau mau meninggal itu kan jadi miliknya, tapi lu tentu selamat di piti kalau dah. Kini wak selamatkan mereka dengan uang yang telah kita usahakan tadi. Alhamdulillah lampai orang lah haji. Umur 18 tahun barangkit bertiga orang, nah seorang 20 tahun karena terundur. Lah mau daftarkan lo berdua nomor 5 jo nomor 7 lah mau daftarkan pulang. Kira-kira 9 bulan yang lalu. Alhamdulillah ndak lo lama nunggu rupa. Porsinya 2047 bisa. Enggak lah nambah kah? Ya kan tak lah mau 2047 tu dah. Tali kau sobok dia mau terindak apa? Nah, tinggal berdua lain yang kamu daftarkan yang nomor 6 jo nomor 8 kan umurnya sampai 2 balik yang nomor 8. Juara tu. Jadi selamatkan agama mereka dengan harta daripada awak allazi jama'ama lawa adada. Cari etong kumpul, cari etong kumpul, cari etong beko. Lama ningga awak nan itu tinggal nan awak tabau 2R nan 2M lah tinggal dan 2M menjadi pangkabala dalam keluarga awak sebagai yang menerima warisan awak. Nah, tak ada rambo dalam dakwahmu di madimamu sampai sajonya. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan seperti yang tadi puluh ayat tadi mengumpat lagi mencela dek karena ya ada masalah pitih juga, masalah haratu juga. Ndak bertambah heboh jo, ngupek jo, memuji jo, hilang ndak dibalik orang, dipinjam orang ndak balik heboh memuji jo karena dia ingin menjadi orang kaya. Nah, kalau anak-anak yang wak tinggalkan dalam tahu dia agamu, insyaallah aman. Amannya contoh Bapak Ibu. Kok contoh ya? Kamu adalah pengalaman mencari hal yang demikian. Setelah orang gaib meninggal agak sehari 2 hari sesudah itu hari yang ketiga mereka kumpul bersama-sama sebagai ahli waris karena dia dijembatani oleh salah seorang yang bijak dalam tadi, bisa nan tuo, bisa nan mananga, bisa nan kete. Besok awak berkumpul malam bersama di rumah tuo yo, keceknya tadi. Ayo lawan, yolah kak, katanya berkumpul. Lalu apa yang cerita mereka? Cerita awak kini kawan. Cerita awak adalah kan nama awak baru meninggal, ayah awak lalamu meninggal. Alhamdulillah orang gaya awak lain meninggalkan haratu dan haratu kula jadi milik awak sebagai warisan dari orang tua awak dan sebagai ahli waris. Baca ronyo kini haratu kini kuah. Menunjuk nan di Medan, awak cewan katanya, silakan dia. Kalau you memang itu cari tua kini wan kok yo leado pembagian dari ambo dari warisan yang ditinggal dari orang gaya untuk ambo, biarlah nan bagian ambo serahkan saja kepada adik ambo nan tinggal di kampung. Menunjuk lo nan di Jakarta, ambo lo cek lewan, ya silakan dia, silakan katanya. Di ambo betulawan, di ambo resaki mulai lo di Jakarta, kok lado bagian ambo peninggalan orang gaya, biarlah untuk adik ambo nan di kampung. Aman dah? Tu lagi karena sobok-sobok antar kau bang. Lama kecil tadi agamu jawaban. Kenapa nyo berikan kepada keluarganya? Nyo ingin menaikkan 2R-nya menjadi 2M. Jadi nyo ndak sampili, ndak syuhado, ndak kikir ke dirinya, malah nyo beragiah kepada dunsana nyo sendiri, bagiannya diserahkan kepada dunsana. Akini ndak belok pada dunsana, dek tamak juara tu, dek ceki juara tu.
Sampai bakarek rotan badu sana de gara-gara harato nan ditinggalkan de urang gaeknya sendiri. Apa sebab? Ndak tahu jo agamu. Makanya selamatkanlah keluarga awak dengan agamu. Ndak jo piti do, jo agamu. Macam tadi Nabi nak ada meninggalkan warisan untuk Fatimah dong. Cuma Nabi meninggalkan agama untuk Fatimah. Ketika Fatimah ingin seorang pembantu untuk bekerja di rumah karena tangannya lama latu dek menumbuk gandum tu, berang Nabi untuk mencari pembantu tadi. Beliau tetap ajar kerja keras terus untuk beragama. Sampai-sampai pernah Nabi mengatakan, Fat, beramal Fat. Ayahmu Anbiya wal Mursalin ini tidak akan bisa menolong engkau nanti tidak, kecuali kalau engkau sendiri yang berusaha menjalankan ajaran yang ayah sampaikan ini. Begitu orang tua menekankan agama kepada anak-anak. Kalau amanat mesti dijalankan. Kalau nyelabar amanat berarti lah darinya niatnya dari awal. Kalau tidak ada amanat aratu menjadi warisan. Paham? Misalnya ada nyebar amanat, kalau besok karambie ko kalau babuah setiap mambie agak 5 buah telantang ke serau tu yo keceknya. Jalankan amanat tu amalnya tu. Nah, paham? Paham. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya sebelum meninggal kalau ada yang perlu diamanatkan boleh silakan. Ya, itu namanya amanat atau wasiat boleh dalam Islam. Lah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi baliklah pada tadi balik, sadonya awak akan mati, sadonya awak akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman tampe awak bersobok dengan Allah, la'allakum biliko irabikum tuqinun tadi tempatnya adalah di darul akhirah. Insyaallah bagi yang masuk ke dalam tu nanti, wujuhu yauma izin nadira ila rabbiha nazira. Kita akan melihat Tuhan awak nanti secara langsung seperti Nabi mengatakan, seperti melihat bulan purnama, atau tiba di muka bumi seperti melihat wajah ciptaannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ndak tarasuli nikmat sarugo dek mencalik wajah Allah, sedangkan mencalik makhluk Allah saja Nabi Yusuf ndak tarasu tanganlah luku dek mencalik wajah Nabi Yusuf. Nah, cuman Nabi Musa ndak sabar ingin jo di dunia kau nak bersahabat dengan Allah. Kata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaika, ya Tuhanku tampakkan dirimu kepadaku, aku ingin melihat kepadamu. Dijawab oleh Allah, lantarani, engkau sekali-kali tidak bisa melihat ambok ini wahai Musa, tapi kalau nanti di akhirat insya Allah. Jadi makanya tanamkan cita-cita dalam keluarga awak. Pertama bertamu dengan Allah, dan kedua siapkan paspornya yaitu solat, dan yang ketiga siap kopornya yaitu wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot, yaitu sedekahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini bisa menggugah isi kopor awak dari 2R. Jangan son 2M 2J salah dulu editung. Jangan sona 2M sekali 2J malah dulu. Mudah-mudahan dari J ke J beko menjadi M kan begitu. Melompet dari 2R ke 2M, ada 2R ke 2M, kok capek mana lompatannya tuh mah. Alah bansuan ya, artinya naikkanlah porsinya untuk akhirat kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot tadi. Nah, karena waktulah masuk Allah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi awak basamu hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu